apakah mereka, Ustadz, Assalamualaikum Waalaikumsalam, Ustadz, apakah mereka yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi SAW bisa mengeluarkan mereka dari ahlus sunnah? Siap. Jamaah sekalian rahimakumullah, perlu ada bahasan berkaitan dengan mengaku-ngakunya, yakni karena apa ya? Bisa saja kemudian seorang melakukannya karena kebodohan. Karena bodoh, dia tidak tahu akan keharaman seseorang menisbatkan diri kepada yang bukan bapak aslinya. Kalau seorang melakukannya karena kebodohan, maka ketika sudah diingatkan, selesai urusan. Dia melakukannya karena kebodohan. Dosa besar yang dia lakukan, betul, berdosa. Tapi dia melakukannya karena bodoh. Kita nggak boleh mendiamkan. Dia muslim. Dosa besar dia tentunya bukan lagi mengeluarkan dari sunnah, tidak mengeluarkan dia dari Islam pastinya. Kenapa? Dia bodoh kok. Tapi kemungkaran yang dia lakukan harus diingkari, harus ada yang menegakkan hujjah. Mas, nggak boleh. Jangankan mengaku anak keturunan Nabi Muhammad SAW, Anda mengaku anak keturunan orang lain saja nggak boleh. Haram menisbatkan diri kepada bukan ayah aslinya. Dan ini banyak terjadi ya. Dan banyak terjadi di public figure ya. Para perempuan menisbatkan nama suaminya di belakang namanya. Ini nggak boleh. Anda sematkan nama ayah Anda di belakang nama Anda. Itulah ketentuan. Tukiyam bin Wagino. Harusnya seperti itu. Misal, bukan Tukiyam kemudian nama suaminya di belakang, Jainuddin. Enggak gitu. Ini banyak yang tidak tahu ya. Penisbatan kepada bukan ayah asli itu haram, dosa besar. Maka dosa selama bukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam dan tidak mengekalkan pelakunya di neraka Allah Subhanahu wa taala. Masih muslim dia karena dia melakukannya karena kebodohan. Yang kedua, dia tahu dia telah menisbatkan dirinya kepada Nabi Muhammad SAW. Basicnya dusta aja, dosa dusta. Cuman ini dusta yang bukan standar ya. Karena terkadang orang melakukannya betul-betul ingin mendapatkan kenikmatan dunia. Mesti tujuan dunia yang dia incar. Apalagi khususnya masyarakat Indonesia yang bisa kita katakan sangat memuja pada Habib. Tak taunya orang ini abal-abal. Untuk dia pribadi, untuk kondisi dia pribadi, maka dia terkena dosa besar dusta. Tidak boleh. Keharaman yang pertama juga dapat menisbatkan diri kepada bukan ayah asli. Tapi mengeluarkan dari Islam tentunya tidak. Mengeluarkan dari ahlus sunnah, saya tidak tahu. Yang jelas dia masih muslim, cuman harus diingatkan, harus ditegakkan hujjah. Kan ini perbuatan yang salah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dalilnya bahwa ahlul bait memiliki karakter yang saleh? Kalau pakai persentase rata-rata, iya. Tapi tidak bisa kemudian diumumkan. Karena terbukti bahwasanya yakni yang tidak saleh pun ada. Tapi kalau mereka saleh sudah seharusnya. Kenapa? Darah Rasulullah mengalir pada di tubuhnya. Dia anak keturunan Nabi Muhammad SAW, harusnya saleh. Harusnya kalau dia da'i, menjadi da'i terdepan dalam mendakwakan yang Nabi Muhammad SAW dakwahkan. Jadi kalau pakai persentase, ya rata-rata baik, rata-rata saleh. Tapi ada tentunya yang menyimpang sampai na'udzubillah level meninggalkan kewajiban. Kenapa belum tahu? Karena di Banjarmasin ada. Kenapa saya tahu? Karena di Banjarmasin yang mengaku bahwasanya dia ahlul bait, kita tidak bahas akan nasabnya, dan dia meninggalkan ketaatan kepada Allah dan bermaksiat dengan gampangnya. Ketika kemudian ditanyakan kenapa Anda begini, saya kan anak keturunan Rasulullah. Lah, selesai sudah. Nggak bisa ngomong gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, bahkan ya bukan lagi anak keturunan Rasulullah ya. Pian, Anda kalau tahu ada orang marganya Alus Syekh. Orang marganya di Arab atau mungkin menyebar ke seluruh dunia, misalnya ujung namanya Alus Syekh, keluarganya Syekh. Maksudnya anak keturunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab.
Rata-rata orang-orangnya baik semua. Yang tidak baik ada, tapi rata-rata baik. Ini baru anak keturunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bagaimana dengan anak keturunan Rasulullah? Jauh lebih tinggi mulianya. Subhanallah. Jadi seperti itu ya. Yang menyimpang tentunya ada. Yang abal-abal itu banyak. Kenapa? Kita menemukan juga langsung ketika dikonfrontir, betulkah nasab kamu ini marganya? Enggak, cuma nama panggung doang. Ya, buat apa Anda ingin terkenal, menisbatkan diri kepada salah satu marga, dan itu adalah marga yang menunjukkan dia anak keturunan Nabi Muhammad SAW untuk ketenaran semata. Satu saat orang akan faham, selesai Anda. Dan memang selesai orangnya. Karena orang sudah tahu belangnya. Cuman ngaku-ngaku. Begitu ketahuan, selesai. Padahal bisa jadi mungkin orangnya betul-betul punya ilmu, orangnya betul-betul pintar, berceramah berdasarkan ilmu, tapi karena dia dusta satu, selesai. Karena dustanya sangat berat untuk diterima kaum muslimin. Ustadz, bagaimana cara menjawab syubhat para pecinta habaib bahwa ilmu para habaib itu bersanad kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, padahal hadis-hadis mereka bertolak, padahal hadis-hadis mereka bentrok. Padahal hadis-hadis mereka banyak yang aneh dan luar biasa. Siap. Jamaah sekalian rahimakumullah. Ingat ya, di antara keutamaan, keistimewaan yang dimiliki agama ini adalah ilmu sanad. Penyandaran ilmu kepada yang dia dengar sebelumnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini keutamaan agama ini. Akhirnya orang tidak sembarangan ngomong. Kenapa? Karena ini diantara bentuk bagaimana Allah menjaga agamanya. Turun-temurun terjaga. Sampai sekarang pun hadis Nabi Muhammad SAW banyak yang masih memiliki sanadnya. Saya nih. Dan semua para ustadz yang waktu itu ikut bersama daurah dan kemudian diterima. Saya, Ustadz Ahmad Zainuddin, Ustadz Mizan Qudsiyah, Ustadz Abdullah Roy, kita bareng semuanya itu waktu itu tesnya. Di zaman itu tahun 99. Udah lama ya, bukti bahwasanya saya tua ya. Tahun 99. Seorang syekh, beliau dari India, Syekh Al-A'zami. Waktu kita masuk ke Madinah, beliau dekan fakultas hadis. Beliau memberikan ijazah kepada kami. Semua para peserta waktu itu tesnya di Pondok Pesantren Taruna Al-Quran Jogja. Saya berikan ijazah kepada kalian pembolehan periwayatan dariku. Satu sabda Nabi Muhammad SAW. Silahkan catat. Akhirnya beliau menyebutkan perawi dari beliau sampai ke Rasulullah. Semuanya pada nyatat itu. Waktu itu saya pribadi belum tahu akan dahsyatnya sebuah periwayatan sanad. Jadi saya nggak catat, bodoh banget ya. Saya mau minta nanti ke Ustaz Abdul Roy, mungkin beliau catat. Beliau sebutkan, saya dengarkan dari guru saya Fulan bin Fulan, beliau dari gurunya Fulan bin Fulan sampai ke Rasulullah. Tahun 99 kami dikasih sanad. Dan tentunya yang peserta kala itu sampai sekarang rata-rata masih hidup. Artinya di zaman sekarang para ustadz salaf pun punya sanad sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda mempermasalahkan itu, tentunya bukan banyak hadis. Waktu itu cuma satu hadis doang, man la yarham la yurham. Tapi kami punya periwayatan yang sampai Nabi Muhammad SAW. Karena ini diantara keistimewaan agama Islam. Bahkan di salah satu daurah yang biasa diikuti oleh ustaz, dulu di Trawas, kemudian sekarang seringnya di Batu, kami diberikan ijazah periwayatan satu karangan kitab. Bayangkan, turun-temurun memang. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini keistimewaan syariat Islam. Nah, tapi yang jadi masalah terkadang ini jadi senjata. Bahwasanya orang yang berdakwah dan dia tidak memiliki sanad sampai kepada Rasulullah tidak layak didengarkan perkataannya. Dan yang hanya dia kemudian boleh diikuti, boleh diambil perkataannya yaitu para habib yang memiliki sanad sampai Rasulullah. Pertanyaan besarnya betul sekali di sini. Kalau sanad Anda sampai kepada Rasulullah SAW, kenapa amalannya kok menyimpang-nyimpang ini?
Kalau sanad Anda sampai pada Rasulullah SAW, kemudian sampai mana ujung sanadnya? Kenapa? Karena yang Anda praktekkan kok lain dengan sabda Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah ajarkan, Anda lakukan. Nabi Muhammad ajarkan, Anda modif. Nabi Muhammad tidak ajarkan, Anda bikin. Ini sanadnya sampai mana ini? Kita tidak mempermasalahkan. Karena betul bahwasanya penisbatan, ini perkataan sampai kepada yang mengatakan terakhir Nabi Muhammad ada sampai sekarang. Cuman kenapa kok menyimpang? Nabi nggak pernah ajarkan, Anda kok punya. Oh, Nabi riwayatkan langsung dari mimpi. Bedanya Anda dengan Abu Bakar apa? Orang paling mulia sepeninggal Nabi Muhammad, Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, jika iman seluruh umat manusia ditimbang dengan imannya Abu Bakar As-Siddiq, kalah semuanya dengan iman beliau radhiyallahu anhu. Kok Nabi Muhammad tidak pernah datang ke dalam mimpinya Abu Bakar As-Siddiq? Abu Bakar, kemarin itu saya kan sudah meninggal nih, tapi ada satu sabda yang saya lupa, ada satu firman saya yang lupa, lewat kamu aja ya. Enggak ada tuh. Lalu sehebat apa Ustadz Anda, Syekh Anda, Guru Anda, Habib Anda dibandingkan Abu Bakar As-Siddiq, dibandingkan anak beliau Fatimah? Kita memuliakan sanad, kita memuliakan ahlul bait, kita menghormati ilmu sanad, tapi tak taunya ketika prakteknya kok menyimpang dan mengatasnamakan sanad. Ini dari mana sanadnya? Penisbatan periwayatannya. Jamaah sekalian rahimakumullah, Nabi Muhammad SAW sebelum beliau meninggal, Islam ini sudah sempurna. Al-Maidah ayat 3 itu ayat yang terakhir yang turun berkaitan dengan hukum. Islam ini sudah sempurna sebelum Nabi Muhammad meninggal kurang lebih 3 bulan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Sempurna Islam ini. Karena secara tidak langsung orang yang mengada-ada, entah itu membuat yang Nabi Muhammad tidak pernah ajarkan atau memodif dari yang Nabi Muhammad ajarkan, secara tidak langsung Anda mengatakan, satu, Nabi Muhammad tidak maksum. Berani Anda ngomong Nabi Muhammad tidak maksum? Di antara makna kemaksuman itu, ketika menerima wahyu pasti hafal, ketika menyampaikan wahyu pasti disampaikan semua. Itu makna salah satu makna kemaksuman. Makna ketika menerima pasti hafal, ketika menyampaikan pasti disampaikan semua. Kalau Anda membuat sesuatu yang baru atau memodif yang sudah ada, seakan-akan Anda mengatakan Nabi Muhammad menyembunyikan satu firman Allah, menyembunyikan satu firman Allah Subhanahu wa taala. Anda katakan Nabi Muhammad tidak maksum, Anda katakan pada Nabi Muhammad SAW mengkhianati risalah Allah. Beliau menyimpan satu ayat dan disampaikan ke guru Anda doang. Bahaya ini, bukan perkara yang ringan. Anda mengatakan Nabi Muhammad mengkhianati risalah Allah, dan ini perkataan Imam Malik. Dan ini perkataan Imam Malik. Secara tidak langsung Anda mengatakan Nabi Muhammad mengkhianati risalah Allah. Di saat yang sama Anda mengatakan Nabi Muhammad tidak maksum karena khianat, menyimpan satu ayat. Dan itu tidak kita yakini. Nabi Muhammad SAW ketika haji wada di tahun ke-10 Hijriah itu, beliau mengatakan di depan semua khalayak kaum muslimin yang datang dari penjuru dunia di padang Arafah, ala hal ballaghtu, bukankah aku sudah menyampaikan semua? Semua Nabi Muhammad sampaikan, sampai tata cara pakai sendal Nabi Muhammad ajarkan. Tata cara pakai sendal Nabi Muhammad ajarkan, tata cara bersin Nabi Muhammad ajarkan. Perkara yang sangat ringan, tata cara cebok Nabi Muhammad ajarkan. Orang Yahudi dengan nada sinis padahal dia iri. Nabi kalian itu ya sampai cara cebok juga diajarkan. Iya. Dia ngejek tapi dia iri sebenarnya. Karena apa? Karena detailnya agama ini sampai tata cara buang air besar dan kecil Nabi kita ajarkan. Tidak mungkin perkara ibadah, perkara akidah Nabi Muhammad lepas. Lawang yang ringan-ringan saja Nabi Muhammad ajarkan sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad, ala hal ballaghtu, bukankah aku sudah menyampaikan semuanya? Semua menjawab, bala ya Rasul, ya Rasul, engkau sudah menyampaikan semuanya. Nabi Muhammad menunjuk dengan tangannya, telunjuknya ke langit. Di antara dalil fitrah Allah Subhanahu wa taala di atas langit dan dalil syar'i Nabi Muhammad menunjuknya. Allahumma syahad. Kata Nabi Muhammad, ya Allah, saksikan. Mereka bersaksi saya sudah menyampaikan semua. Hah? Semua lengkap. Dari mana kemudian ajaran-ajaran ini? Ajaran-ajaran ini di Banjarmasin yang kemarin viral di Banjarmasin, yang zikir goyang-goyang di kuburan, itu di Banjarmasin. Ya,
malam-malam. Malam-malam beberapa orang di kuburan tertentu di Banjarmasin. Wah, gini-gini, headbang. Mantap. Mungkin dulunya dia dengerin Metallica mungkin ya. Wah, mantap. Mereka tertipu karena bisa jadi mereka betul-betul merasa nikmat. Betul-betul mereka kali itu merasa nikmat. Tipuan iblis. Dan ini sudah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan cobaan di hati mereka, entah itu kemaksiatan, entah itu kemunafikan, entah itu kesyirikan, bahkan mungkin kekufuran. Firman Allah An-Nur ayat 63. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah. Berhati-hatilah kepada mereka, orang-orang yang berani menyelisih perintah Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Akan ditimpakan ke hati mereka fitnah. Kata Imam Ibnu Katsir, cobaan itu bisa berbentuk kemaksiatan, kesyirikan, kekufuran, kemunafikan. Akhirnya orang ketika menyimpang di ajaran Nabi Muhammad, nikmat dia, udah kena itu maksiat. Ini sudah agama yang benar nih, mantap. Ramai, ribut, kita kan takut, mayat yang lain kan bangun kan, keluar dari kuburnya, woi malam nih, kira-kira dong, mati lagi dia. Atau juga mungkin yang mati-mati itu nggak sealiran musiknya, karena itu nadanya mungkin rada-rada dangdut, dia, dangdutan aja di sini. Ya Allah, di kuburan tempatnya sudah salah, gimana mau ibadahnya diterima? Di kuburan. Dari mana itu sanadnya itu? Wallahu a'lam bishawab. Kan yang mengeluarkan sanad nih yang begitu-begitu amalannya. Subhanallah. Kita iakan, oke. Karena memang ada ilmu sanad. Tapi sampai mana ujungnya sanad Anda kok kemudian ibadahnya menyimpang dari Rasulullah SAW? Kalau sudah sampai puncaknya, teler tuh. Berarti sudah bersatu dengan Tuhan. Allah. Cukup ya. Maksudnya ini terakhir nih. Iya. Lain kali dikecilin lagi ya. Kalau bisa lagi ya. Biar saya pakai kaca pembesar itu. Ini ngerjain ya. Bismillah. Bismillah, apakah banyak ahlul bait yang Syiah? Saya tidak tahu. Karena Syiah mengklaim mereka mencintai ahlul bait. Tapi kalau ahlul bait yang Syiah, wallahu a'lam bishawab, saya tidak tahu. Karena kita akan mengetahui dia Syiah atau tidak dengan dialog. Secara zahir nggak bisa. Kita tahu nih dia marganya atau binnya menunjukkan dia ahlul bait, no problem. Kita akan tahu dia Syiah dengan dialog. Secara zahir nggak bisa, harus dengan dialog. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, saya ingin bertanya mengenai hukumnya menyanyikan dan melakukan salawat yang di dalamnya terdapat Rasulullah dan Ahlul Bait sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang. Menyanyikan, melakukan salawat ya. Wallahu a'lam bishawab. Beberapa hari yang lalu ini disebutkan di grup para asatidzah sunnah Indonesia, ini disebutkan tentang perkataan para alim ulama kita di zaman ini, karena perkara ini terjadi di zaman ini. Akhirnya para ulama sekarang yang bahasnya. Bagaimana hukumnya memposting sebuah video dakwah tapi kemudian ada lantunan, entah itu syair, di antaranya entah itu salawat, tapi kurang lebih mirip dengan irama musik, maka tetap dilarang. Ya, bahaya jamaah. Ini akan menjadi benih, kita akan naik level kepada yang lain. Kok kayaknya enak ya salawat, nggak apa-apa nih salawat. Jadi ada postingan video, misalnya video, saya nggak bahas salawatnya dulu, video dakwah gitu, tapi kemudian ada back soundnya salawatan. Kalau salawatnya kemudian dibikin rada-rada sedih, karena videonya mungkin tentang sesuatu yang sedih, gitu ya. Video ceramah tentang bayar utang, kan itu sedih ya. Wow. Akhirnya orang terbawa, kan enak tuh. Nanti kalau misalnya ceramahnya menggebu-gebu, salawatnya yang mungkin lebih menggebu-gebu. Nanti pelan-pelan dimasukin sedikit unsur ya mungkin keyboard lah sedikit dulu. Nanti naik level.
ada petikan gitarnya, nanti naik level lengkap akhirnya ya. Ceramah backsoundnya metal ya, rusak. Jangan, saddan lidzari'ah. Sikap hati-hati, jaga-jaga dari awal, jangan lakukan. Bersalawatlah seperti biasa, salawat Ibrahimiyah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bukan orang yang pelit untuk bersalawat. Ya, setelah jawab adzan, sebelum jawab adzan kita bersalawat, sebelum masuk masjid kita bersalawat. Disebutkan nama Muhammad kita bersalawat. Kita selalu bersalawat. Dan ini perintah Nabi Muhammad SAW untuk bersalawat. Tapi nggak gitu-gitu juga. Kemudian dilagukan, kemudian nanti ada nama-namanya, subhanallah. Banyak sekali disebutkan salawat yang macam-macam itu. Salawat Ibrahimiyah cukuplah, sudah satu itu yang biasa kita baca ketika tahiyat. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Karena ini akan menjadi benih untuk penyimpangan yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Akhirnya runyam, akhirnya kadar atau akhirnya kemuliaan dari salat itu sendiri akan sirna karena digabung dengan yang batil, kan digabung dengan yang batil seperti musik misalnya. Rusak agama ini. Wallahu a'lam bishawab. Dan sekarang memang lagi itu ya, lagi viral ya. Lagu-lagu bernafaskan Islam. Syukur bernafaskan Islam ya. Kalau bernafaskan bau kan repot ya. Lagu-lagu bernafaskan Islam tapi ya pakai musik. Nggak bisa Anda bersihin masjid pakai air kencing, nggak bisa. Jangan digabung-gabung. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Kita tahu Syiah la'natullah membenci para sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman dan lain-lain, dan juga membenci Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Pertanyaan saya, kenapa mereka membencinya? Apa salah sahabat dan Ummul Mukminin sehingga mereka benci? Ya, bagus sekali. Salah satu di antara yang membuat mereka benci adalah mereka orang-orang Syiah, kalau boleh kita katakan, menuhankan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Memuliakan, memuji, menghormati Ali bin Abi Thalib berlebihan. Ghulat Syiah, ekstrimnya orang-orang Syiah itu menuhankan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kenapa mereka benci? Karena mereka mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu salah ketika memilih yakni melewati Rasulullah, menjadikan Abu Bakar As-Siddiq khalifah. Harusnya Ali. Lebih parahnya lagi, harusnya yang jadi nabi itu Ali. Bayangkan Jibril dia salahin. Harusnya wahyu itu turun kepada Ali. Kita memuliakan Ali. Kita mencintai Ali bin Abi Thalib. Dia sahabat Nabi Muhammad. Tapi keyakinan mereka ini bahwasanya Allah itu salah. Karena pemahaman pertamanya Jibril salah nurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad. Berarti kan Allahnya salah. Lawang Jibril cuma menyampaikan perintah Allah kok. Penyimpangan yang sampai menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sikap mereka ketika menuhankan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu, akhirnya semuanya mereka akan kafirkan. Semuanya mereka akan celah. Tapi tidak bisa mereka celah semua. Harus mereka berikan pengecualian. Karena mereka harus bangun pondasi keyakinan mereka. Harus mereka kecualikan. Akhirnya mereka kecualikan Fatimah, mereka kecualikan yakni Salman Al-Farisi. Ini harus mereka lakukan. Karena kalau semuanya dipukul rata, loh, dari mana periwayatan hadis kalau bukan dari para sahabat? Maka hadis-hadis yang cocok dengan hawa nafsu mereka ambil. Sisanya mereka buang. Apalagi kemudian yang diriwayatkan oleh 6 orang sahabat ini. Abu Hurairah, Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Aisyah radhiyallahu anha. Ini sasaran empuk Syiah. Ketika mereka mencela mereka, maka periwayatan mereka tercela. Seorang sahabat ketika tercela, berarti periwayatannya tidak bisa terima. Mereka cela yang 6 ini aja udah. Habis tuh hadis Nabi Muhammad. Karena rata-rata dari mereka berenam. Paling banyak mereka berenam. Jadi kebencian muncul kenapa? Karena menuhankan, karena sikap berlebihan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Padahal mereka masing-masing secara individu Nabi Muhammad sebutkan keutamaannya. Harusnya kita terima sama-sama. Nabi Muhammad bersabda untuk Abu Bakar As-Siddiq misalnya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Lau kuntu muttakhidan khalilan lattakhadtu Abu Bakar, walakinahu akhi wa sahibi." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, jika aku ini boleh menjadikan seorang itu khalil. Khalil itu levelnya adalah lebih tinggi daripada habib. Orang yang dicintai, kekasih.
Kalau aku boleh menjadikan seorang kasihku, orang yang sangat kucintai karena ketaatannya kepada Allah, sungguh aku akan jadikan Abu Bakar kekasihku. Tapi dia adalah saudaraku, dia adalah sahabatku. Kecintaanku habis untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab, kata Nabi Muhammad, "Lau kana ba'di rasulun lakana Umar." Kalau saja ada rasul setelahku, rasul itu pasti nabi. Nabi belum tentu jadi rasul. Nabi Muhammad menyebutkan rasul. Kalau ada rasul setelahku, Umar bin Khattab orangnya. Tapi kan enggak. Utsman bin Affan, kata Nabi Muhammad SAW, "Ala astahyi min rajulin tastahyi minhul malaikah." Tidakkah aku malu kepada seorang laki-laki yang malaikat saja malu sama orang ini? Karena mulianya akhlaknya, radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan. Akhlak yang sangat mulia. Kala itu Nabi Muhammad duduk dalam sebuah ruangan di rumah beliau, dan sebagian sedikit dari paha beliau terbuka. Abu Bakar masuk, beliau tidak merubah posisi duduknya. Umar bin Khattab masuk, beliau tidak merubah posisi duduknya. Begitu Utsman masuk, beliau rubah, beliau tutup semuanya. Di antara dalil yang menjadi landasan, sebagian orang mengatakan bahwasanya paha bukan aurat. Dalil tentunya di antara yang menjadi landasan. Kata Aisyah, "Wahai Rasul, tadi bapakku datang, engkau tidak merubah bentuk dudukmu, posisi dudukmu. Umar juga masuk, engkau tidak merubah. Kenapa ketika Utsman masuk engkau merubahnya?" Baru keluar sabda yang tadi, "Tidakkah aku punya rasa malu kepada seorang laki-laki yang malaikatnya malu sama dia? Malaikat yang maha mulia malu sama orang ini karena baiknya akhlaknya." Radhiyallahu anhu Utsman bin Affan. Keutamaan secara individu Nabi Muhammad sebutkan. Kenapa anda melupakan itu? Kemudian Ali, kata Nabi Muhammad SAW, "Ala tarda bimanzilati Harun min Musa." Tidakkah kamu ridha wahai Ali, manzilahmu, kedudukanmu ini dibandingkan aku sama seperti Harun dibandingkan Nabi Musa. Artinya kasarnya, kalau ada Nabi setelahku, ente orangnya. Kalau ada Nabi setelahku, kamu orangnya, hai Ali. Tentunya ini pujian, sebuah keutamaan untuk Ali bin Abi Thalib. Tapi Nabi Muhammad menyebutkan, "Illa annahu laisa ba'di nabi." Tapi ketahuilah sesungguhnya tidak ada lagi nabi setelahku. Tapi kalau ada, kamu orangnya. Nabi Muhammad sebutkan masing-masing. Kenapa kemudian kita tidak menghormati mereka secara sama? Bahkan secara individu kita juga punya urutan ini. Urutan kita Ahlus Sunnah ketika meyakini kekhilafan dan keutamaan individu, Abu Bakar lebih dulu, baru Umar, baru Utsman, baru Ali. Walaupun ada khilaf berkaitan dengan Utsman dan Ali. Urutan kekhilafan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Urutan keutamaan individu Abu Bakar, Umar, Ali, Utsman. Tapi yang benar tetap yang ini. Urutan kekhilafahan, urutan keutamaan individu yang empat ini, Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Jangan dibeda-bedakan. Muliakan mereka semuanya karena mereka sahabat Nabi Muhammad SAW, dan khususnya untuk Ali bin Abi Thalib punya keutamaan lebih. Kenapa? Karena di Ahlul Bait. Makanya Abu Bakar As-Siddiq, khususnya Umar bin Khattab, dia ngebet sekali pengen beristri Ahlul Bait, dan beliau dapatkan. Ya, subhanallah, karena keutamaan yang mereka ketahui ketika seorang itu memiliki darah keturunan Nabi Muhammad SAW. Dan ini kumpulan orang-orang terbaik dunia, muter di situ-situ aja. Nabi Muhammad adalah menikah dengan anaknya Abu Bakar, Aisyah. Nabi Muhammad menikah dengan anaknya Umar, Hafsah. Kemudian Nabi Muhammad menikahkan anaknya dua bahkan, Ruqayyah dan Ummu Kulthum kepada Utsman. Ruqayyah duluan, kemudian meninggal, baru Ummu Kulthum, baru Utsman. Kemudian Nabi Muhammad nikahkan anaknya Fatimah kepada Ali. Ini mutar orang baik dunia, ya memang ketemunya begitu. Bayangkan, Hafsah ketika dinikahi Nabi Muhammad SAW, ketika suaminya meninggal, Umar bin Khattab menawarkan anaknya, yaitu Hafsah. Di saat yang sama ini dalil bahwasanya tidak benar Umar bin Khattab pernah membunuh anak perempuannya semasa jahiliyah. Ini Hafsah sampai gede. Dari mana Umar bin Khattab membunuhnya? Dia tawarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq, tolong nikahi anak saya, suaminya sudah meninggal. Abu Bakar diam. Dia tawarkan kepada Utsman, Utsman diam. Dia cari orang terbaik. Ini tugas para bapak ya. Anda boleh masuk dalam urusan ini untuk mencari laki-laki terbaik. Ketika sudah dapat, jangan masuk ke urusan rumah tangganya. Itu yang Nabi Muhammad SAW lakukan. Oke. Dia tawarkan ke Abu Bakar, diam beliau. Utsman bin Affan, diam beliau.
Tak taunya dia tawarkan kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad menikahinya. Dan Imam Muslim kemudian barulah terbongkar perkataan Abu Bakar dan Utsman. Kami tahu Nabi Muhammad naksir, makanya kami diam. Karena kala itu Umar bin Khattab marah kepada Abu Bakar, marah kepada Utsman. Kurang apa anak saya ini? Saya tawarkan kepada kamu, tolong dinikahi. Kami tahu Nabi Muhammad yang naksir, makanya kami diam. Dan dia dapatkan. Dia mencari orang terbaik, dapat yang paling mulia. Ini kumpulan, yakni lingkaran orang-orang terbaik dunia. Dan semuanya kita muliakan, khususnya Nabi kita Muhammad SAW. Jangan dibeda-bedakan lagi. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kebencian mereka pertama kali bermula karena mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala salah dalam menunjuk kenabian dan kerasulan, harusnya kepada Ali bukan kepada Nabi Muhammad SAW. Berikutnya kepada kekhilafan, harusnya Ali kenapa Abu Bakar, harusnya Ali kenapa bukan Umar, harusnya Ali kenapa kemudian Utsman. Subhanallah, padahal ketika penentuan Utsman, Ali bin Abi Thalib ada di dalam majlis. Ketika penentuan siapa khalifah berikutnya sepeninggal Utsman ketika dibunuh, Ali bin Abi Thalib di antara yang ada di yakni dewan yang menentukan siapa pemimpin berikutnya, dan dia pilih Utsman. Dia enggak ngomong, saya dong, harusnya saya sebelum Abu Bakar malahan. Enggak gitu Ali bin Abi Thalib. Enggak gitu. Subhanallah, ini lucu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian rahimakumullah. Dan orang-orang Syiah ketika mereka mengkafirkan Abu Bakar As-Siddiq, mengkafirkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu mereka ada dalam sebuah dilema. Kenapa? Karena yakni Umar bin Khattab menikah dengan anaknya Ali. Umar bin Khattab menikah dengan anaknya Ali. Dilemanya orang-orang Syiah ketika mereka mengatakan bahwasanya Umar adalah orang yang kafir. Mereka bingung menentukan sikap jadinya. Kalau mereka katakan Umar kafir, loh dia kan yakni menantunya Ali. Gimana kalau dia menantunya? Berarti dia bukan orang yang soleh. Mesti orang yang soleh karena Ali menikahkan anaknya kepada orang yang soleh, yaitu Umar bin Khattab. Gimana Anda katakan kafir? Kedua, kalau Anda katakan demikian, berarti praktek Ali bin Abi Thalib, perbuatan Ali bin Abi Thalib menikahkan anaknya adalah perbuatan yang salah. Berarti Ali nggak maksum dong. Kenapa? Salah. Kenapa nikahin anak kepada orang kafir? Bingung mereka. Bingung. Ali tidak maksum karena menikahkan anaknya kepada orang kafir. Tidak maksum berarti Ali, karena bagi mereka Ali maksum, tidak punya salah. Ini salah dong menikahkan anak kepada orang kafir karena mereka mengatakan Umar bin Khattab kafir. Oh enggak, dia maksum. Berarti prakteknya benar kan? Berarti ini juga orang yang saleh, bukan orang kafir. Bingung sendiri. Karena agama kamu aku bikin sendiri. Dilema mereka. Nama buah itu ya, dilema ya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf saya mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita menjadi penjaga Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW, memuliakan mereka, menghormati mereka, mencintai mereka dengan tidak berlebihan sikap terhadap mereka, karena tentunya itu tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.